Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dadakan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial CRUD atau yang biasa disebut create, read, update, and delete. Nah, saya akan menggunakan video saya sebelumnya untuk mengaplikasikan CRUD ini. Jadi, untuk teman-teman yang belum mengikuti tutorial video saya sebelumnya, silahkan cek ke kolom deskripsi. Saya meletakkan link tutorial di sana. Tapi untuk teman-teman yang sudah paham sedikit tentang CRUD ini, boleh langsung mengikuti video ini ya. Baiklah, mari kita mulai dari create. Nah, di create ini, saya akan membuat registrasi untuk masuk ke Porto. Jadi disimak saja ya teman-teman, kita akan mendesain terlebih dahulu untuk form create-nya.
Baiklah, berikutnya kita akan memberi label pada setiap, maksud saya memberi nama pada setiap label kita ini. Di full name saya beri nama full name txt, lalu email txt, error, sudah digunakan, kita ganti yang lain jadi email text, yang password juga password txt, sudah digunakan juga, kita ganti password text, lalu ini repassword txt. Nah, karena tadi kita mengcopy email dan password, email kita copy untuk ke full name, password kita copy ke repassword, maka tab indeksnya berubah. Jadi kita urutkan dulu tab indeksnya. Full name, tab indeksnya di sini 1, lalu ini 2 kita buat, password kita buat jadi 3, lalu itu jadi 4, dan sign up kita buat jadi 5, ini kita buat jadi 6, tidak apa. Oke, berikutnya coba kita jalankan dahulu. Nah, ketika saya mengklik full name, email, password, repassword, saya ingin ini hilang, jadi saya bisa mengetik nama saya di sini. Begitu juga dengan yang lain. Terus password ini nanti ketika saya ketik akan berubah menjadi bulat-bulat karena password itu kan berubah rahasia ya. Jadi mari kita konfigurasi dulu. Nah, di full name ini kita klik event, di properties cari klik 2 kali di sini. Lalu kita ketikkan, di sini saya sudah pernah membuat ya, bagi teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya, kita sudah pernah membuat hal seperti itu. Jadi kita copy saja yang ini, lalu kita pastekan. Karena di sini ada full name txt, jadi kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita gantikan ini, kita ubah jadi menjadi full name. Begitu juga dengan yang lain. Untuk password, kita ambil saja yang dari atas ini, kita kopikan, kita paste. Untuk repassword kita kopikan juga yang sama, lalu ubah password teksnya. Di sini teksnya adalah re.password. Nah, kita save, coba kita jalankan. Kita icon. Oke. Di sini masih salah. Yang lainnya sudah pas. Coba lagi kita perbaiki. Full name text. Oh ya, ini lupa kita ubah di full name. Oke. Coba kita tes. Klik icon. Oke, sudah working. Lalu ada satu lagi teman-teman. Kebiasaan kita ketika mengetik adalah kita menekan tab seperti ini. Contoh saya masukkan Satria di sini, lalu saya menekan tab, dia akan pindah ke email. Nah, tapi emailnya belum hilang teman-teman. Jadi ketika saya pencet tab, saya ingin email ini hilang. Mari kita buat. Kembali ke menu form design di email ini.
masih di event, cari enter. Ini fokus enter, klik 2 kali, lalu kita buat isinya sama seperti klik email. Coba kita tes seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Oke, mari kita buat yang lainnya juga. Password, Satria, lalu email satria@gmail.com, lalu passwordnya 123456778. Oke, sudah booking 123456789. Nah, berikutnya kita akan membuat validasi ya teman-teman, validasi dari register ini. Contoh salah satu validasinya adalah ketika password yang pertama ini kita ulang di bawahnya, seharusnya ini kan sama. Jadi jika tidak sama, kita melarang mereka untuk sign up atau kita kasih pesan error. Lalu ada lagi pendaftaran dari Gmail. Tidak boleh ada Gmail yang sama ketika mendaftar. Oke, mari kita buat. Kita kembali ke form design. Pada sign up ini kita ganti dulu nama labelnya. Nah, name dari button maksud saya. Di sini saya buat sign up button. Lalu sini saya akan klik 2 kali. Nah, saya sudah pernah membuat untuk form login. Mirip-mirip sebenarnya teman-teman seperti kita register. Nah, hanya mirip sedikit sih sebenarnya. Jadi kita copy saja yang ini. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, boleh mengetik yang saya buat ini. Di sini ada full name, email, password, repassword. Maka ini kita copy saja, paste, kita buat jadi full name txt. Ini tadi email teks ya, email teks, lalu password juga password teks. Kita copy saja, paste, repassword tadi namanya repassword txt. Nah, jadi ketika tombol ini ditekan dan jika file-filenya ini belum diisi, maka kita akan menampilkan error. Semua tombol, salah satu tombol ini belum diisi, maka kita akan menampilkan error. Seperti ini kita buat ya teman-teman. Kita buat di sini or ya. Lalu ini kita copy saja, or full name, dan ini dari password. Ini adalah pesan errornya. Kita ketikkan message box, input semua field data. Lalu jika semua sudah diinput, maka kita verifikasi dahulu full name dan password dan repassword ini harus matching. Mari kita buat if password sama dengan repassword. Jika ini benar, nanti kita akan eksekusi di sini. Kita buat komentar saja.
eksekusi register, dan jika tidak matching kita kasih pesan error message box, password tidak sama. Coba kita jalankan, create icon, kita tulis ini Satria, lalu email satria@gmail.com, passwordnya 1347, terserah, ini terserah, sign up, password tidak sama. Oke, lalu sekarang di bagian Gmail. Untuk memverifikasi email tersebut sudah terdaftar atau belum, kita harus membuat eksekusi SQL. Jadi di video saya sebelumnya, saya meletakkan semua kode-kode SQL di modul Porto. Oke, mari kita buat untuk verifikasi email tersebut sudah terdaftar atau belum. Di sini saya akan mengcopy login karena fungsinya sedikit sama ya. Jadi kita copy saja, kita pastekan di atas fungsi get full name, lalu paste. Kita beri namanya create. Salah. Di sini email exists. Kita membutuhkan parameter email saja ya. Yang ini kita hapus. Lalu di sini select ID from user where email sama dengan email yang akan didaftarkan, and password ini kita hapus sampai sini. Oke. Lalu di sini ID tidak dikembalikan. Oke, coba kita save. Lalu kita kembali form 1. Di sini kita buat lagi if statement. If email exists, kita masukkan parameter email. Lalu di sini jika email exists atau email sudah terdaftar, maka kita beri pesan error user email ini sudah terdaftar. Jika ini belum terdaftar, kita eksekusi pendaftaran. Coba kita tes. Kita create icon, kita masukkan di sini Satria, lalu saya buat passwordnya Satria. Saya coba melihat dulu di database ya, saya lupa. Palas 8080. Sedikit lama. Oke. Lalu saya buka database saya sebelumnya adalah Porto di table user. Coba saya mengambil email yang ini saja ya. Saya kopikan, lalu saya pastekan di sini, lalu saya buat dulu passwordnya salah-salah untuk mengetes saja ya. Yang bawah juga, lalu sign up, password tidak sama. Coba kita buat sama. Lalu tekan sign up. Email ini sudah terdaftar. Nah, seterusnya jika email belum terdaftar, kita akan meregistrasikan emailnya. Lalu setelah registrasi berhasil, kita arahkan kembali ia ke halaman login yang ini. Oke, mari kita praktekkan. Di sini, ini kita hapus dahulu. Kita buat fungsi baru di modul Porto. Kita akan membuat fungsi baru, kita copy saja. Yang ini pun tidak apa ya. Lalu kita paste, kita beri namanya create user.
Lalu di sini kita membutuhkan 4 parameter login tadi. Full name, email, password, dan tidak, 3 saja. Full name, email, dan password. Jadi kita masukkan pertama di sini adalah full name. Kita copy. Email, password, dan nilai kembalikannya adalah boolean. Lalu di bagian sini kita hapus saja. Kita ketikkan insert into, kita masukkan nama tabel yang akan kita input, nama kolom yang akan kita input. Maksud saya di sini full name, email, dan password. Huruf kecil, full name, email, password. Lalu values, beri petik 1. Di tengah-tengah petik 1 ini kita beri petik 2. Di tengah-tengah petik 2 ini kita kasih spasi terlebih dahulu. Lalu beri simbol dan lagi. Nah, ini harus diberi jarak ya teman-teman. Lalu kita ketikkan di sini full name. Dan berikutnya ini kita copy saja. Baru letakkan email, koma, dan terakhir password. Lalu di sini kita ketik cmd execute non query. Nah, lalu kita ketikkan return true. Oke, coba kita jalankan. Kita tekan, saya masukkan nama Satria, email di sini akan saya copy lagi ini. Lalu paste, passwordnya coba kita buat asal-asalan, kita tes, password tidak sama, kita perbaiki passwordnya. Saya buat 1234578 ya. Lalu saya sign up lagi, emailnya sudah terdaftar, saya ganti emailnya. Di sini saya buat emailnya satria@gmail.com. Lalu saya tekan sign up. Oh ya teman-teman, kita lupa mengaplikasikan fungsinya ya teman-teman. Kita hapus dulu. Di sini ya, ini dah. Kita kasih if create user. Kita masukkan parameter yang pertama tadi di sini full name, email, password. Full name, email, password. Nah, jika berhasil dibuat, kita kembalikan mereka ke halaman login. Jadi yang di sini tadi kita copy saja. Nah, panel 2 tadi ini adalah panel untuk menampilkan login, panel 5 ini adalah panel untuk menampilkan register. Tapi di sini kita buat false, jadi ia tidak ditampilkan. Coba kita jalankan. Icon, saya buat satria@gmail.com. Saya buat passwordnya 123456781, 123456778. Sign up. Oke, saya menemukan error teman-teman. Sepertinya ada kesalahan. Dikatakan ada kesalahan di sini. Insert into full name. Oh, kita belum meletakkan nama tabelnya teman-teman. Jadi coba kita start debugging. Di sini seharusnya insert into user. Nama tabelnya adalah user. Kita save. Coba kita jalankan lagi. Akun Satria Baja Hitam
satria@gmail.com. Passwordnya 123456781, 123456778. Kita tekan. Masih ada kurang teman-teman. Kita lupa memberi pesan jika ia sudah berhasil mendaftar. Coba kita perbaiki. Di form 1 di sini. Di sini harus kita katakan bahwa ia sudah berhasil mendaftar. Kita ketik di sini. Di sini kita buat email ini salah ya. Email ini berhasil terdaftar. Silahkan login. Oke, coba kita jalankan. Satria Baja Hitam, satria@gmail.com, sign up. Satria@gmail.com ini berhasil daftar, silahkan login. Kita tes. Nah, sudah masuk kemari teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di database kita apakah memang sudah terdaftar atau belum. Kita refresh. Oke, ini dia teman-teman, sudah masuk. Nah, seperti itulah fungsi dari create teman-teman. Create ini di MySQL kodenya adalah cek insert into. Berikutnya kita akan membahas tentang update. Di update nanti kita akan mengedit password jika ia lupa passwordnya. Nah, karena mengubah password adalah sebuah edit, maka itu kita harus update passwordnya. Sampai jumpa di video berikutnya.